Momen Lebaran tentu tidak luput dari berkumpulnya masyarakat bersama sanak keluarga di kampung halaman masing-masing. Di saat inilah beragam jenis makanan berat hingga kudapan ringan disuguhkan di setiap rumah yang merayakan. Aneka kue-kue kering hingga beragam macam jenis kacang, seperti misalnya kacang mede menjadi camilan wajib ketika Lebaran tiba. Biasanya kalau sudah memakan kacang yang satu ini, Anda sulit untuk berhenti karena rasanya yang gurih. Selamat Hari Lebaran minal aizin wal faizin. Pada umumnya, kacang mede mentah hanya digoreng, lalu dinikmati sebagai camilan saja. Namun, selain di Hari Raya Idul Fitri, kacang yang berbentuk seperti bulan sabit ini sudah mulai digunakan sebagai pelengkap bumbu. Misalnya pada masakan ayam gepuk, yang membuat sambal pedas disertai kacang mede. Menu yang satu ini begitu digemari masyarakat kota, karena sensasi rasanya yang pedas dan gurih. Tahukah Anda, pemirsa Ayo Hidup Sehat? Kacang mede merupakan biji yang berasal dari buah jambu monyet atau jambu mete yang berasal dari negara Brazil. Nama latin dari tanaman ini ialah Anacardium occidental, merupakan tanaman yang menghasilkan buah jambu disertai biji pada ujung buahnya. Nah, di sanalah asal-muasal biji mede. Pemirsa, kacang mede tentu memiliki kandungan baik untuk kesehatan. Apalagi jika Anda mengkonsumsi kacang mede secara rutin, maka dapat mengurangi resiko terkena penyakit jantung koroner dan kardiovaskular. Benarkah demikian? Ada baiknya Anda mendengarkan dulu penjelasan dokter berikut ini. Pemirsa Hidup Sehat, gara-gara kacang, saya dikacangin sama host saya. Halo, Dokter Arlin, kacang mede enak gitu banget. Sih. Tapi kan aku mau ngomong ya sekarang. udah, apa nih, kenapa? Aku juga mau, maksudnya. Enak banget kan? Enak banget, ini nggak bisa, ini adalah godaan yang tidak bisa ditahan. Yes, betul sekali. Dan juga selain enak nih, katanya banyak banget manfaatnya. Salah satunya itu, kanker. Katanya bisa sembuh kalau kita makan kacang mete. Tapi katanya gini, hati-hati. Katanya ini bisa meningkatkan kolesterol, jadi tinggi. Bener apa salah? Mitos atau fakta? Langsung aja kita undang Dr. Ida Gunawan, spesialis gizi klinik. Wah, ini kayaknya Dr. Ida juga penggemar kacang mete. Halo nih dokter. Ya. Hai. Mau nggak dokter? Mau banget. Ya. Tapi kok dokter, kalau dokter gizi udah makan kacang mede juga, jadi rasa bersalah itu jadi agak kurang. Nah, coba kita lihat ini mengenai fakta mitos mengenai kacang mede. Pertama tadi mengenai kolesterol tinggi, paling sering itu ditanyakan. Yes. Mitos atau fakta bahwa kacang mede bisa meningkatkan kolesterol? Mitos. Yes, berarti menurunkan kolesterol dok. Bagi orang yang makan kolesterol. Tidak menurunkan. Tidak menurunkan. Oke. Ya, jadi gini. Kalau kacang medenya sendiri tidak mengandung kolesterol, ya, tapi dia mengandung fitosterol. Nah, fitosterol, fito artinya kan dari tanaman. Sterol itu gugus yang mirip dengan kolesterol. Jadi efeknya malah lebih baik untuk kolesterol. Jadi punya efek baik untuk menurunkan LDL kolesterol maupun kolesterol total dan trigliserid. Ya, asal belum selesai. Tunggu, ada kondisi yang berlaku nih, syarat dan ketentuan ada berlaku. Syaratnya. Syarat dan nih, ketentuan. Ya. Asal tidak digoreng. Waduh, biasanya kalau digoreng tuh semakin gurih ya dok ya. Yang putih bentuknya gini kok kayaknya agak kurang menarik dimakan ya. Ya. Tergoda sih kalau begini aja sih sebenarnya. Ya. Kenapa kok nggak boleh digoreng? Karena kalau Anda goreng artinya Anda sudah menambahkan minyak jenuh, ya, saturated fatty acid. Nah, minyak jenuh itu justru yang bisa meningkatkan kolesterol dalam tubuh kita. Yang saturated fat ini yang membentuk plak dalam pembuluh darah. Ini yang bikin orang nanti serangan jantung atau stroke nanti. Betul. Nah, kalau gimana dipanggang? kalau dipanggang atau direbus? Cari alasan dok ini. Iya. Rasanya tidak pernah kacang mede ini direbus. Biasanya di oven.
Di oven atau ya. disangrai ya, mereka bisa panaskan di atas pasir ya. Paling sering memang di oven ya. Jadi yang paling baik sebetulnya di oven. Nah, selain oven. ya, jadi dia ini bagusnya itu karena kandungan lemak. Kita selalu berpikiran bahwa kacang mede ini menaikkan kolesterol karena minyaknya banyak. Iya, Padahal kandungan lemaknya yang paling baik adalah lemak MUFA dan PUFA. Iya. MUFA itu omega 9, PUFA itu adalah omega 6. Oh. Jadi jenis lemak yang cukup baik untuk kesehatan. Menarik banget. Tadi intinya berarti dia tadi kolesterol ini menghambat masuknya kolesterol jahat dalam peredaran darah asal nggak digoreng. Yes. Nah, selanjutnya kita masih punya mitos atau fakta bahwa kanker bisa dicegah nih dok dengan konsumsi kacang mede. Mitos atau fakta? Ini adalah mitos. Mitos. Ya. Jadi intinya kalau kita ingin bicara mengenai pencegahan kanker, tentunya lakukanlah gaya hidup sehat secara keseluruhan ya, tidak cuma kacang mede. Dan kalau bicara kanker juga penyebabnya sampai hari ini kan multifaktorial ya. Jadi bisa karena kelainan genetiknya juga, bisa juga karena terlalu banyak radikal bebas yang masuk ke tubuh, bahan kimia dan sebagainya. Jadi memang agak sulit ya. Nah, satu lagi nih, ada orang beranggapan bahwa kacang mede ini bisa membuat rambut dan kulit jadi sehat. Mitos atau fakta? Ini adalah mitos. Mitos. Ya, Dok, karena orang selalu berpikir lemak ini sangat bagus untuk rambut ya. Kalau di Timur Tengah itu seperti di Turki ya, mereka sering sekali menggunakan minyak-minyak untuk kesehatan rambut. Tapi minyak yang mereka pakai adalah olive oil, jadi minyak zaitun. Ya. Nah kalau itu dioleskan langsung, jadi kalau ini kan nggak mungkin kita oleskan ya, jarang. Mungkin ya kacang digoreng ada minyaknya, minyak goreng malah yang nempel ke dalam. Nah, pertanyaannya berapa banyak sih kacang mede boleh dimakan sekali makan ya? Jadi kalau kita makan tuh selalu kan harusnya makanan yang lengkap dan seimbang. Lengkap artinya mulai dari karbohidrat ya, protein. Nah, kalau kita bicara protein, kacang ini adalah salah satu sumber protein nabati yang dibutuhkan oleh tubuh. Jadi paling tidak kita memberikan kira-kira 1 porsi. 1 porsi itu 2 sendok makan atau sebanyak 18 butir kacang mede yang lengkap. Nah, 18 butir. Kan ini tadi lengkap, aku baru 2 sepasang. ya. Jadi boleh 16 butir lagi Coba kali lihat. ya. Yang lengkap tuh artinya yang begini ya, coba ya. yang utuh. Sepasang ini yang utuh ya. Jadi Kalau- tidak sepotong gini. Nah, kalau cuma sepotong gini Tidak lengkap. nggak lengkap. Ini jomblo namanya ini. Kasihan. Kacang aja jomblo ya, gimana kamu ya. Oke, next. Kita masih punya mitos atau fakta berikutnya. Nah, orang ada sukses dengan diet dengan kacang mede makannya. Tuh dok, gimana Itu dok? Gimana dok? Aku mitos udah atau siap-siap. fakta? Berdiet menggunakan kacang mede. Ya. Maksudnya nguruskan berat badan. Iya. Tergantung jumlahnya. Oke. Ya, jadi kalau Keluar satu lagi. hari satu hari cuma dimakanin kacang mede saja 2 sendok makan ya pasti kurus. Pasti kurus. Tapi itu lemes bukan. kayaknya Ya. tuh ya dok. Ya pasti bukan diet yang betul. Dan memang kurus Ya. itu belum tentu sehat. Jadi Betul. kurus dan sehat itu bukan hal yang sama sebenarnya. Iya. Ya, Iya, jadi jangan ini salah mitos sangka. ya dok ya. Ini adalah mitos. Selanjutnya kita masih punya mitos atau fakta. Makan Ini kacang dong. mede kebanyakan katanya memicu penyakit asam urat. Wah, ini yang paling orang Waduh. suka takut makan kacang mede. Bahaya nih, Mitos atau fakta? Ya, ini adalah mitos. Karena berbahagialah kalian yang suka Ya. kacang mede. Jadi gini, kacang mede boleh nggak dikonsumsi untuk mereka yang tinggi asam urat? Boleh. Asal jumlahnya mesti tahu dan berapa kadar asam uratnya. Kadang-kadang kita suka mensamaratakan. Mungkin kadar asam urat itu normal kan sampai batas 7. Nah, dia kalau 7,5 ya boleh. Tapi jumlahnya ditakar 1 hari cuman boleh 2 porsi maksimal. 2 porsi seberapa Iya. kira-kira tuh ya? 1 porsi itu 18 butir lengkap. Kalau butir lengkap Ya, ya, berarti 18 2 porsi ya butir. cukup banyak sih sebenarnya, cukup 36. oke loh Iya, segitu. Untuk sehari. Iya, untuk sehari kan. Jadi Iya. sekali makan cuman boleh maksimal satu porsi. Jadi 2 sendok makan. Iya. Oke, Oke, iya. risiko berikutnya nih, Dr. Alin. Berikutnya nih dok, katanya risiko batu ginjal menjadi rendah karena kita konsumsi kacang mede. Mitos atau fakta? Ini adalah mitos. Mitos. Ya. Jadi gini, kalau kita bicara mengenai batu ginjal, mede ini kan kaya akan magnesium. Jadi sumber magnesium yang cukup tinggi ada di kacang mede sebetulnya ya. Dalam 100 gram itu dia mengandung kira-kira 292 miligram. Dan kita tahu bahwa untuk pembentukan
densitas tulang ya di dalam tubuh kita, dia butuh keseimbangan antara magnesium, kalsium, ya, fosfor dan sebagainya. Jadi kalau ada salah satu yang berlebihan, maka yang lainnya juga harus seimbang. Kalau tidak, dia malah gampang sekali membentuk batu. Dan termasuk yang ada di batu ginjal. Seperti itu. Ya. Oke, jadi malah harus hati-hati nih pemirsa ya dok ya. Apalagi kalau yang sudah punya risiko, faktor risiko batu ginjal juga harus hati-hati ya dok ya. Oke. Selanjutnya nih dok, nih ngomongin tulang sekarang. Tulang katanya sehat kalau kita konsumsi kacang mede, mitos atau fakta? Ya, ini adalah fakta. Yeay, fakta! Kok bisa pertanyaannya? Karena tadi saya katakan bahwa dia kaya akan magnesium, dan magnesium serta bersama dengan kalsium, serta dengan fosfor, itu mereka bekerja sama untuk membentuk densitas dari tulang. Ya, dia membentuk tulang ya. Jadi tulang kokoh ya jadinya. Tulangnya jadi kokoh, jadi kuat. Jadi bisa bikin tinggi nggak dok? Enggak ya kayaknya ya. Kalau udah segini ya terima aja. Selanjutnya nih Dokter Vito. Nah berikutnya nih ya. Nah ini banyak pasien saya yang nanya mengenai jantung sehat ya. Mereka nanya bahwa katanya kacang mede ini bisa bikin jantung sehat nggak katanya. Mitos atau fakta? Ini adalah fakta. Nah, kok bisa? Boleh disediakan ya kacang mede. Nanti di tempat praktek ya. Mungkin kalau praktek ada kacang medenya ya. Kacang mede. Nah, kenapa kok bisa bagus untuk mencegah risiko penyakit kardiovaskuler? Tadi saya katakan bahwa kandungan lemak yang ada di kacang mede ini lemak yang baik. Yang tadi saya sebutkan omega 9 dan omega 6. Asal nggak digoreng. Ya, asal tidak digoreng, betul Syarat dan sekali. ketentuan berlaku tetap ya. Dan jangan ditambahkan garam yang terlalu banyak. Ya, toh. Kadang-kadang kalau bikin kacang seperti ini kan sering dikasih salted. Jadi dikasih garam. Bikin orang hipertensi, tekanan darah tinggi. Ya. Tadi fitosterol tadi dokter sempat sebutkan juga ya. Fitosterol ini menghambat penyerapan dari LDL atau kolesterol jahat dalam tubuh. Dan itu bagus banget untuk jantung. Iya. Nah, selanjutnya nih dok, mitos atau fakta bahwa kebanyakan makan kacang mede sebabkan alergi. Mitos atau fakta? Eits, tapi jangan dijawab dulu dah. Sesaat lagi kita akan menjawabnya tetap di acara Ayo Hidup Sehat. Kita kembali. Sekarang kita mau membahas mitos fakta berikutnya nih dok. Tadi saya bilang kalau makan kacang mede bisa bikin alergi. Mitos atau fakta? Gini, jadi nanti kita sama-sama simpulkan ya. Pada beberapa penelitian bahwa anak-anak kecil yang menggunakan kacang mede itu risiko alerginya lebih besar. Tapi pada kelompok yang lain penelitian ini tidak jelas evidence-nya, buktinya. Jadi sebetulnya tergantung dari setiap orang. Karena kalau kita bicara alergi kan sangat individual ya, tergantung dari reaksi tubuhnya sendiri. Pemicunya aja beda-beda dok ya? Pemicu. Nah biasanya kalau yang penyebab alergi itu agak jarang yang dari produk nabati. Biasa paling sering itu dari hewani. Tapi bisa nggak? Bisa. Banyak nggak? Ada juga gitu ya. Jadi mitos atau fakta kalau saya bilang ini adalah fakta. Jadi fakta, bisa saja terjadi ya. Tapi juga tergantung dari sensitivitas masing-masing. Oke. Selanjutnya mitos atau fakta fungsi bahwa otak. Fungsi otak katanya bisa meningkat kalau kita konsumsi kacang mede. Gimana dok? Mitos atau langsung fakta dok? Langsung masuk ke dalam kapsul. Mitos atau fakta? Langsung begini. Mitos atau fakta? Mitos. Oke, tadi itu sudah berapa butir ya? Ini saya tunda, tadi saya hitung terus masalahnya. Iya. Jadi sebetulnya yang bagus untuk sel otak itu adalah omega 3. Omega 3 kan ada derivatnya EPA dan DHA. Yang paling baik untuk sel otak adalah DHA sebetulnya. Nah, mete ini tidak kaya akan omega 3. Dia kaya akan omega 6 dan omega 9. Jadi efeknya itu berbeda ya.
Nah, tapi Berbeda efeknya. kebalikannya bisa bikin jadi bodoh nggak makan ini? Jangan tidak nanti menyesal. Nanti aku menyesal, aku gimana ini aku udah makan 2 bungkus tadi. Makanya aku bilang itu. Oke, lanjut. Terus fakta berikutnya nih. Apa nih katanya? Selanjutnya nih dok, katanya konsumsi kacang mede secara teratur cegah tulang keropos. Mitos atau fakta dok? Fakta. Fakta. Tapi sekali lagi tadi memang ini membentuk tulang ya komponennya. Ada Magnesiumnya magnesium. tinggi ya dan kuprum. Kuprumnya juga tinggi, jadi mereka kolaborasi dengan yang namanya kalsium, fosfat ya untuk membentuk densitas dari tulang. Orang juga kadang-kadang ini dipakai sebagai penghilang stres. Karena sebagian besar orang percaya bahwa kacang mede ini penghilang stres. Iya, Mitos Dok. atau fakta? Mitos. Mitos ya dok, padahal kalau aku makan kacang mede kayaknya happy banget Iya. jadinya. Jadi nggak stres. Tapi ya. sesudahnya stresnya Oh, ya. sesudahnya Ya. stresnya langsung kepikiran, aduh tadi minyaknya banyak banget kayak Iya, kacang betul. mede goreng. Memang penyesalan datangnya selalu terlambat. Iya, memang. Datangnya awal namanya pendaftaran. Penyesalan. Ya. Oke, ini berarti mitos ya dok Mitos, ya, ya. nggak ada hubungannya. Oke, nah. Tapi kandungannya apa aja nih sekarang? Kita Apa mau lihat aja nih nih, kandungannya kacang mede. Ya, kita lihat ya, kacang Ya. meje itu kolesterolnya 0. Tadi saya sudah sebutkan beliau mengandungnya si kacang mede ini mengandung bukan kolesterol tapi fitosterol ya, makanya kolesterol 0. Tapi total lemaknya 44 karena ya. lemaknya jenis lemak yang baik, Yes. omega 9 dan omega 6 ya. Memang begitu tinggi digoreng sekali. langsung lemak jahat Ya, menempel masuk. ya dok. Dan trans fat karena Trans semua fat. makanan yang digoreng mengandung trans fat. Trans fat ya. Trans fat itu lebih jahat daripada lemak jenuh. Ya, ini yang menarik juga berikutnya kandungannya ada kandungan kalium yang cukup tinggi ya. Ini Ya. garam-garam Ya. dalam darah sebenarnya ya. Ya, Ada ya. Kalsium juga. juga, Ya. ada kalsium. Ya. Makanya dia bagus untuk tulang. Ya, Oh. jadi nanti di bawahnya lagi ada magnesium dan sebagainya Ya. ya, kandungannya cukup tinggi sekali. Ya. Ada zat besi segala ya. Iya, Besi, betul. ada zinc, vitaminnya Ada juga kayak dok vitamin. ya, Ya. B1, B2, B5, Ya, B6, ya, vitamin ya. C. Ya. Tinggi Nah, tapi sekali. dari antara semua vitamin ini yang paling menonjol dari kacang mede ini apa? Nah, di situ ditulis bahwa yang paling banyak vitamin B1 dan B6 ya. Vitamin B-nya cukup bagus sekali. B5 Apakah cukup juga ya signifikan? dok ya. Ya, B5 juga. Oke, wow, ternyata Jadi ya. kayak kacang-kacangan memang kaya akan vitamin B. Ya. Contohnya kacang tanah, kacang kedelai itu semua sumber-sumber vitamin B. Yes. Oke. Ya, Ya. jadi memang bagus sekali. Yang penting harus tahu Ya. bagaimana mengolahnya Nah, ini dia. dan berapa Tips ya. banyak boleh dimakan. Tipsnya itu tadi jadi berapa banyak mengolahnya, Iya. berapa banyak harus dimakan, Iya. dan kalau bisa jangan digoreng tadi sebenarnya ya. Nah, Dan juga harus berbagi, jangan sampai ngacangin orang kalau kita makan kacang. itu yang paling ya. penting. Karena kalau makan sendiri juga nanti kamu mendadak gemuk loh. Iya. Ngomong-ngomong mendadak gemuk nih. Mendadak gemuk, jangan-jangan Ah. itu adalah tanda penyakit sesuatu. Wow. Oke, Gimana ya? terima kasih dokter